Tapi insya Allah walaupun yang belum berhijab dia mau ikut kajian itu juga bisa. Jadi bukan cuman buat yang berhijab saja, yang belum berhijab dia mau ikut acara Hijabers Community, mangga, silahkan. Karena ini jadi wadah untuk tempat kita menuntut ilmu. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali. Tema kita siang hari. Saya biasanya jarang acara siang hari. Ya, selebihnya saya selalu menerima acara di pagi hari, terlebih mohon doanya teman-teman semua karena baru 3 bulan yang lalu saya melahirkan. Ya, babynya juga ikut lagi ada di ruang tunggu gitu. Biasanya kalau dalam satu hari itu bisa beberapa kajian, tapi sekarang saya benar-benar batasin hanya menerima 1 hari 1 kajian. Karena pengen fokus benar-benar DBF, kita langsung ngasih ASI sama baby gitu ya. Jadi mohon doa, mudah-mudahan sehat, jadi anak soleh. Teman-teman yang belum nikah, mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Yang sudah nikah, jodohnya biar panjang, mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Teman-teman sekalian, para bunda, teteh-teteh, warga Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang overthinking. Overthinking adalah maut. Ini kata overthinking ini sekarang sering dimasyhurkan, sering diucap di mana-mana. Banyak sekarang anak-anak muda yang bilang, "Ih, gue overthinking nih. Ih, saya overthinking deh. Aduh, saya begini-begini dan lain sebagainya." Overthinking ini kurang lebih terlalu memikirkan perkara yang sebenarnya bukan porsinya dia pikirkan. Jadi kalau dalam bahasa agama atau dalam istilah agama, overthinking itu disebut dengan tadbir. Kalau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya overthinking. Tapi kalau bahasa Arabnya, bahasa agamanya at-tadbir. Apa itu tadbir? Tadbir itu adalah kecemasan berlebihan. Apa? Kecemasan berlebihan atau harapan berlebihan yang meluap-luap. Jadi baik itu terkait harapan yang ada di masa depan atau terkait cita-cita yang pengen dia gapai, ini yang disebut dengan overthinking. Ada harapan yang meluap-luap, ada kecemasan yang berlebihan, dia nggak tenang, tidur nggak bisa, makan nggak enak, ya, mau melakukan aktivitas apapun nggak tenang, sholat nggak khusyuk. Kenapa? Karena dia terlalu overthinking. Jadi kalau bahasa agamanya adalah at-tadbir. Okay. Jadi overthinking itu terbagi 2. Ada yang overthinking disebabkan karena dia punya masa lalu yang tidak bisa diubah. Ada masa lalu yang tidak bisa diubah. Dia punya experience, dia punya pengalaman. Baik pengalamannya itu mungkin pengalaman yang membuat trauma, sedih, hancur, kemudian tidak bisa bangkit lagi, membuat dirinya down. Itu adalah trauma-trauma masa lalu yang menyebabkan overthinking. Makanya begini, kalau kita punya kekecewaan, rata-rata overthinking ini timbul gara-gara kecewa yang berlebihan. Contoh, di sini banyak yang belum nikah, cung yang belum nikah, wah hampir 80%. Yang sudah menikah, oh cuma 20%. Ya, jadi lebih banyak yang belum menikah. Ada yang punya masa lalu kelam, mungkin nggak bisa dibilang masa lalu, baru kemarin loh ustazah, saya dilamar sama seorang laki-laki yang tiba-tiba ngeghosting, ngilang. Nanti saya lamar kamu ya, 2 bulan lagi saya datang bawa orang tua ngelamar kamu, kita tentukan tanggal pernikahan. Tiba-tiba sudah mendekati hari H lamaran, hilang. Kita diblokir, WA kita diblokir, sosmed kita diblokir, semua nggak ada komunikasi sama sekali, dikit, putus, lost gitu aja. Kecewa atau enggak? Kira-kira gara-gara kecewa itu, kalau kita kenal lagi sama ikhwan laki-laki lain, overthinking apa enggak? Boleh nggak sih overthinking dalam Islam? Halo? Boleh atau tidak? Boleh dalam perkara-perkara positif. Termasuk tadi memilih jodoh, ya. Memilih jodoh overthinking boleh. Kenapa? Agar tidak mendapat yang sama dengan sebelumnya. Jadi yang pertama karena masa lalu yang
Kita nggak bisa merubahnya. Ada masa lalu yang bikin kita trauma. Kemudian yang kedua, kekhawatiran akan masa depan. Banyak orang overthinking gara-gara takut masa depannya tuh nggak sesuai ekspektasinya. Nanti kalau saya begini gimana ya? Kalau saya melakukan A gimana ya? Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi mengatakan gini, jauhilah perkataan atau kalimat lau, perandaian. Nih, kalau dalam bahasa Indonesia banyak. Jikalau, andai kata, seandainya, bila mana, misalkan, contohnya, andai saja. Itu kan banyak tuh ya, kalimat perandaian. Kata Nabi, jauhin. Kenapa kita nggak boleh menggunakan kalimat perandaian atau kita berandai-andai ketika satu takdir sudah menemui kita? Kata Nabi, jangan. Karena kata lau itu, kata perandaian itu membuka tuftahu abwabus syayatin, membuka peluang setan untuk mengorek-ngorek dan ngadu domba kita. Kita nikah sama orang yang ternyata setelah nikah dia nyakitin kita, dibisikin sama setan. Gue bilang apa? Dari dulu jangan nikah sama dia. Situ ngeliat tampangnya doang sih, kata setan, gitu ya. Akhirnya dikipas-kipas karena kita selalu memulai dengan kalimat perandaian. Andai saja saya nggak nerima lamaran dia. Andai saja saya nikahnya dulu sama si ini. Andai terus kita gumamkan. Maka ketika takdir sudah menghampiri kita, fakul, kata Nabi, apa yang harus kita katakan? Qadarullahu wa ma syaa fa'ala. Kalau takdir sedang menghampiri kita dan ternyata takdir tersebut membuat kita tidak terima dengan apa yang kita jalankan, fakul, ucapkanlah qadarullahu wa ma syaa fa'ala. Qadarullahu wa ma syaa fa'ala. Ya Allah, ini udah ketentuan Allah. Ini udah ketetapan Allah. Yang Allah tentukan, yang sudah Allah gariskan, yang terbaik. Saya ini manusia, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia ini sering sok tahu. Dan sering kali, punten ibu-ibu, kita menganggap kebahagiaan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kita lihat baik ternyata buruk buat kita. Yang kita anggap buruk bisa jadi itu yang baik menurut Allah. Jadi yang tahu buruk dan baiknya sebenarnya bukan kita, tapi Allah. Nah, seringkali kita menganggap, ya Allah, saya nggak mau begini ya Allah. Kita punya definisi bahagia masing-masing. Dulu ketika kita masih sekolah semua, di sini sudah lulus semua sekolahnya? Sudah ya Bu ya? Atau mau sekolah lagi Bu? Ada yang masih kuliah? Ada yang sudah lulus kuliah? Ada yang sudah bekerja? Ada yang sudah menikah? Semua masing-masing dengan takdirnya tersendiri. Dulu ketika kita masih sekolah, SD, SMP, SMA, masuk universitas. Ketika di SD, ya Allah, kapan saya SMP? Kalau saya masuk SMP, pasti saya bahagia. Kenapa? Saya sudah mulai dewasa. Saya nggak mau jadi anak kecil yang diatur-atur. Masuk kita SMP. Ternyata masuk SMP pelajarannya lebih susah. Ya Allah, pengen balik lagi deh jadi anak SD. Ternyata pelajaran SMP ini susah. Pengen rasanya buru-buru lulus dari SMP. Saya masuk ke SMA. Masuk ke SMA, kita belajar di SMA. Ya Allah, kapan lulus ya? Kalau saya lulus, saya kuliah kayak teman-teman saya, pasti saya bahagia. Karena di kuliahan itu nggak kayak SMA yang harus di absen. Di kampus itu lebih bebas, lebih enjoy menjalankannya. Saya kesel, ya Allah, kapan sih saya lulus SMA? Ketika lulus SMA, masuk dunia perkuliahan, mulai ngeluh lagi. Ya Allah, capek banget kuliah, ya Allah. Belum bikin presentasi, bikin tugas, makalah, belum tugas akhir skripsi. Ya Allah, saya pengen nikah aja, ya Allah. Banyak gak sih yang pas kuliah dia doanya pengen nikah? Betul gak sih? Emang lebih banyak masalah
ketika kuliah atau nikah sih sebenarnya? Nikah. Dua-duanya banyak masalah. Orang belajar punya masalah, orang kuliah punya masalah, orang nikah punya masalah, orang punya anak, orang belum nikah, semua punya masalah. Kita punya ujian tersendiri, tapi kita seringkali mendefinisikan kebahagiaan dengan apa yang kita angan-angankan, cita-citakan. Ya Allah, saya berhenti aja kuliah. Kalau ada ikhwan yang ngelamar saya langsung terima. Saya mau nikah aja. Ya Allah, ternyata nggak ada yang ngelamar saya dari kemarin. Ya Allah, ya Allah, saya pengennya cepet-cepet lulus biar dapat kerjaan. Kalau saya dapat kerjaan, saya nggak bingung ngurusin tugas kuliah lagi. Lulus dia dari kuliah, masuk ke kerjaan, ngeluh lagi sama Allah. Ya Allah, capeknya kerja dari pagi sampai sore, pengen ada yang nafkahin. Ya Allah, capek mencari nafkah sendiri. Saya ini bukan hanya tulang rusuk tapi juga tulang punggung. Ya Allah, seringkali kita begitu kan. Akhirnya kita mintanya kebahagiaan sesuai dengan yang kita inginkan. Kata Allah, ya udah aku kasih kamu nikah. Dikasih nikah, kan tadi lagi kerja ngeluh pengen nikah. Udah nikah, ya Allah, capek jadi ibu rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami, nggak bisa sana kemari. Ya Allah, nggak punya pendapatan. Kalau boleh ya Allah, aku pengen kerja lagi. Ya Allah, nggak bergantung sama suamiku. Udah kerja lagi, ya Allah, ternyata enakan di rumah ngurus anak. Ya Allah. Nah, ini kita seringkali kebahagiaan itu yang diukur melalui versi kita, bukan versinya Allah. Karena Allah tuh paling tahu bahagia yang sesungguhnya tuh seperti apa. Kenapa Allah seringkali nggak terburu-buru mengijabah doa yang sedang kita inginkan, harapan yang sedang kita inginkan? Karena Allah tahu kapan waktu terbaik kamu menikmati karunia tersebut. Ada orang belum punya anak, sudah lama menikah. Ya Allah, kapan saya punya keturunan? 6 tahun, 7 tahun saya menikah, belum juga dikaruniakan anak. Ya Allah, kata Allah, tunggu. Kenapa Allah belum kasih anak sampai sekarang? Karena Allah tahu kalau kamu dikasih anak, bisa jadi kamu belum siap sebagai seorang ibu atau ayah. Ini pentingnya husnuzon sama Allah. Jangan overthinking. Kok kayaknya Allah nih nggak sayang sama aku ya. Jadi overthinking ini sering sekali mengarah kepada suuzon, ya. Termasuk ketika kenal sama orang kita overthinking. Ini kalau dilihat-lihat mukanya judes, pasti galak nih orang ini. Udah overthinking duluan. Padahal penting banget untuk husnuzon sama sesama, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kenapa doa kita belum diijabah sama Allah hingga detik ini? Saya mau tanya sama yang hadir. Kira-kira yang hadir lebih banyak doanya yang sudah diijabah atau belum diijabah sama Allah? Lebih banyak yang diijabah atau belum diijabah? Yang belum diijabah. Persentasenya itu 80% itu yang diijabah atau yang belum diijabah? Yang belum diijabah. Berarti banyak banget doa-doa kita yang masih kesendak ya, belum Allah realisasikan. Bisa jadi yang pertama, Allah paling tahu kapan waktu yang tepat. Yang kedua, kenapa doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satunya disebabkan maksiat yang kita lakukan. Jadi kalau ada orang dia doanya belum diijabah, yuk kita reminder, kita muhasabah diri. Jangan-jangan ketahan sama dosa yang sering kita lakukan tiap hari. Ya Allah, saya pengen rezeki yang banyak, pengen mobil yang mewah, pengen rumah yang besar, pengen pasangan yang tampan, soleh, baik, hafiz Quran 30 juz, ya Allah. Tapi nggak dikasih sama Allah satupun itu. Bisa jadi kita cuma meminta tapi tidak mencoba untuk merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita minta aja, nggak ada ikhtiar dulu. Ada sahabat Nabi duduk dalam masjid dari pagi sampai malam, ketemu dari malam sampai pagi lagi, dilihat sama Umar bin Khattab. Wahai pemuda, apa yang kau lakukan? Aku sedang berdoa. Iya, aku melihat kamu ngangkat tangan aja berdoa pagi, siang, sore, malam di masjid, nggak pindah-pindah. Emang kamu nggak punya kerjaan? Aku nih nggak punya kerjaan, wahai Umar. Tapi aku meminta
usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha kosong. Jadi kalau pengen doa kita diijabah sama Allah itu harus balance, jalan bareng-bareng. Usaha iya, doa juga iya. Pengen jodoh, ustazah gimana sih? Ini banyak yang suka nanya di DM, ya, di kajian-kajian, gimana sih kiat-kiat biar cepat dapat jodoh? Ada doa dari Nabi Musa dalam Al-Quran, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Saya udah amalin ustazah. Doa satu lagi, Rabbi habli zaujan salihan, ya Allah karuniakan aku suami yang soleh. Saya udah amalin ustazah. Banyak sedekah, minta doa sama orang, udah ustazah. Kenapa belum diijabah juga sama Allah? Bisa jadi kita cuma doa tapi nol ikhtiar. Kitanya pasif, nggak aktif. Yang aktifnya cuma doa, gerakannya nggak ada. Saya mah cewek ustazah nunggu dilamar. Saya mah duduk aja depan pintu tunggu ada yang ngetok. Assalamualaikum neng, mau nggak jadi istri saya? Lah kan beda zaman dulu sama sekarang ya bu ya. Saya mah nunggu ada yang ngechat aja di WA ngajakin nikah. No, nggak bisa seperti itu. Jadi perempuan sekarang itu harus aktif, nggak boleh pasif. Aktif di sini bukan dia ngejar-ngejar cowok, bukan. Tapi dia harus pandai bergaul. Dia datang ke banyak event, kajian, pertemanan harus diperlebar lagi, relasinya, linknya harus diperbanyak lagi. Kenapa? Itu kiat ikhtiar untuk nyari jodoh. Saya mau nanya, kira-kira perempuan itu boleh atau tidak melamar laki-laki terlebih dahulu? Boleh nggak sih? Saya boleh minta minum. Boleh minta minum lagi. Boleh atau tidak? Boleh. Kata siapa? Contohnya, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha itu melamar Rasul terlebih dahulu. Jadi dulu Sayyidatuna Khadijah punya paman, pamannya datang kepada Rasul, kemudian meminta untuk Rasul menikahinya. Boleh. Jadi kalau ada kita suka kepada seorang laki-laki yang kita anggap bagus agamanya, kita melamar duluan boleh dengan catatan lewat perantara wasilah. Jangan ada laki-laki yang kita suka, kita nyapa, mau nggak nikah sama saya? Itu perempuan yang tidak punya kehormatan atau harga diri. Jadi cukup lewat perantara, lewat orang ketiga, orang tua, kawan, sahabat, siapapun itu bisa kita lakukan, ya. Jadi itu yang membuat kenapa doa kita lama diijabah sama Allah, bisa jadi karena maksiat yang sering kali kita lakukan. Ada maksiat mata, ada maksiat lisan, ada maksiat tangan, ada maksiat hati. Oke, saya minum dulu boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi penyakit itu ada 3. Penyakit ada 3. Ada penyakit jasmani, ada penyakit ruhani, penyakit hati, ruhani itu. Yang ketiga ada penyakit syahwat, penyakit jasmani, penyakit hati, penyakit syahwat. Penyakit jasmani itu jantung, diabetes, darah tinggi, asam urat, korengan, apalagi penyakit jasmani semua tuh. Ya, kalau kita sakit, kita buru-buru berobat ke dokter biar sakit jasmani kita cepat disembuhin. Itu sakit jasmani yang bisa langsung disembuhkan secara medis. Ada yang kedua, penyakit ruhani. Penyakit ruhani ini penyakit hati, sombong, takabur, ria, cepat marah, dengki, iri, ujub, merasa diri lebih baik daripada orang lain, punya mobil baru lewat tetangga, nggak mau buka kaca, turun dari mobil jalan, nggak mau napak tanah, kuntil anak model begini. Sombong, ujub, ria dengan apa yang dia miliki, merasa diri lebih baik dari orang lain. Saya mah tiap hari ngaji, saya mah tiap hari ikut kajian. Ibu itu mah boro-boro ngaji. Itu ibu itu tuh dia mah ahli neraka. Kalau saya udah pasti ahli surga. Merasa lebih baik dari orang lain, merasa diri itu lebih segala-galanya
Termasuk overthinking ini penyakit hati. Risau, cemas, was-was, takut ditipu, takut dibohongi, takut cuma dikasih janji-janji manis, takut apa yang diinginkan tidak terrealisasi, takut overthinking. Kalau tadi saya dengar ada istilah ipar adalah mau. Tapi boleh juga overthinking sama ipar. Boleh overthinking sama pasangan sendiri, boleh. Ini malah overthinking yang diperbolehkan. Kenapa bisa ada film yang mengangkat tentang isu ipar yang akhirnya berhubungan dengan saudara iparnya sendiri? Karena sebenarnya selama ini banyak kejadian demikian, cuman masih tabu, belum ada yang diangkat menjadi cerita atau film. Dan kita merasa biarin aja ipar sama ipar tinggal bareng. Adik saya ketemu suami saya, ya, adik laki-laki suami ketemu sama kita, biarin aja. Bahkan ada yang depan iparnya sendiri dia nggak pakai jilbab, dia nggak menutup aurat dengan sebaik mungkin. Ini masih tabu. Padahal ipar itu adalah mahram muakkad. Yang namanya mahram haram dinikahi. Jadi yang menyebabkan mahram itu ada beberapa. Satu, karena hubungan darah. Ini kita masuk ke tema fikih sedikit. Ada hubungan darah, mahram, karena hubungan nasab. Adik kakak nggak boleh nikah, ayah kandung nggak boleh nikahin anak kandungnya, ibu nggak boleh nikah sama anak kandungnya, paman nggak boleh nikah sama ponakannya. Ini yang disebut dengan mahram nasab, bin nasabi, dengan nasab. Yang kedua, ada mahram birroda'ah, karena sebab satu susuan. Ada tetangga punya anak bayi, tetangga kita punya bayi juga, tuker yuk kita nyusuin anak kita, saya nyusuin anak kamu, kamu nyusuin anak saya. Maka ini masuk dalam kategori mahram, satu susuan, nggak boleh saling nikah karena dua-duanya jadi saudara. Dengan syarat dua, orang yang disusuin dengan orang lain dia jadi mahram dengan syarat dua. Yang pertama, menyusunya sudah lebih dari 3 kali tenggakan, 3-5 kali tenggakan. Jadi kalau bayinya nyusu, ketika nyusu dia ngelepas asinya, itu sudah dihitung sekali. Jadi setiap lepasan dihitung sekali. Tapi kalau dia nyusu sampai dia kelar kenyang nggak dilepas, itu baru terhitung 1 kali, belum masuk rodoah, satu susuan. Ya. Yang kedua, anak yang disusuinya tidak lebih dari usia 2 tahun. Jadi kalau ada anak saudara, anak tetangga, kita susuin usianya udah 3 tahun, masuk nggak dalam kategori mahram? Masuk nggak? Nggak masuk. Karena syarat minimal anak yang masuk dalam kategori mahram satu susuan adalah dia yang usianya tidak lebih dari 2 tahun. Jadi bayi yang usianya tidak lebih dari usia 2 tahun. Ya, ibu ya. Jadi ini yang masuk dalam kategori mahram, satu nasab, satu darah. Yang kedua, karena sebab satu susuan. Yang ketiga, karena musaharah, hubungan pernikahan. Bagaimana hubungan pernikahan itu? Mertua sama menantu haram nikah, haram. Kemarin ada berita rame, mertua dengan menantu. Walaupun anaknya sudah bercerai, walaupun anaknya sudah meninggal, sampai kapanpun mertua itu mahram kita. Gak ada yang namanya mantan mertua. Mantan istri ada, mantan suami ada, tapi mantan mertua dan mantan menantu gak ada. Karena mutlak jadi mahram, mu'abbad selama-lamanya. Selanjutnya, ayah tiri dengan anak tiri itu jadi mahram dengan syarat ibunya sudah berhubungan suami istri dengan ayah tirinya. Kalau ibunya nikah sama ayah tirinya, kemudian belum sempat hubungan suami istri, cerai, maka si anak tiri boleh menikah dengan ayah tirinya. Seperti itu. Itu dalam kitab Fathul Qorib ada penjelasannya ya, masing-masing terkait mahram. Yang ketiga yang masuk dalam kategori mahram adalah ipar. Wala tajma'u bainal ukhtain. Dalam Al-Qur'an disebutkan enggak boleh menikahi 2 orang saudara sekaligus. Ada adik kakak belum nikah udah saya kawinin aja dua-duanya, saya poligami. Yang kakaknya istri pertama, adiknya istri kedua.
nggak boleh, haram. Jadi kalau ada ibu suaminya minta izin poligami, mah, kenapa? Papa izin mau poligami sama siapa? Sama adik kamu, mah. Oh, nggak boleh. Papa jangankan sama adik saya, kata ibu, sama orang lain aja nggak boleh. Betul nggak ya? Apalagi sama adik saya gitu. Nggak boleh menyatukan dua saudara perempuan dalam satu pernikahan, itu nggak boleh, haram. Kalau menikah saja haram, apalagi berzina. Nauzubillah. Maka itu kalau ada ipar, mohon maaf, kakaknya sudah bercerai dengan suaminya, atau kakaknya sudah meninggal dan suaminya tidak punya istri lagi, maka ada istilah kalau orang Sunda bilang turun ranjang. Pernah dengar ya? Ini boleh baru, dengan catatan syaratnya sudah bercerai saudaranya atau sudah meninggal dunia, maka dia boleh menikah dengan iparnya. Tapi kalau masih hidup dan belum bercerai, haram dia menikah dengan saudara iparnya, apalagi melakukan perzinahan. Ya ibu-ibu sekalian ya, jadi ini yang masuk dalam kategori haram. Jadi overthinking sama adik sendiri boleh apa enggak? Boleh nggak sih? Overthinking sama suami sendiri boleh nggak? Boleh, tapi terlalu overthinking juga enggak boleh, itu jadi maut. Suami nggak boleh keluar, pokoknya ayah kemanapun harus mama ikutin. Pokoknya HP suami harus kita sadap. Pokoknya WA-nya harus kita cloning. Pokoknya suami kemanapun harus kita pantau lewat Google Maps dan lain sebagainya. Ini terlalu overthinking. Padahal ketika kita punya pasangan, dia keluar, kita bilang, ya Allah, saya serahkan pasanganku kepadamu, engkau Al-Hafidh, maha menjaga ya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tapi ustazah, kadang-kadang kita overthinking karena punya pengalaman, betul nggak? Kenapa ada istri cemburuannya tuh parah? Oke, sudah dibisikin, ustazah 5 menit lagi. Ya 10 menit lagi ya. Baik, saya lanjut boleh? Sekali lagi, overthinking ada dua. Karena punya masa lalu yang tidak bisa diubah. Yang kedua, karena khawatir akan masa depan. Penyebabnya apa? Satu, penyebab overthinking itu adalah seringkali kita punya harga diri yang rendah, kepercayaan diri yang di bawah rata-rata. Saya nggak mau ngaji, kenapa? Saya malu. Udah overthinking duluan. Saya emang nggak mau ikut taklim itu, kenapa? Saya emang paling nggak bisa ngaji di antara yang lain. Merasa diri tuh nggak bisa apa-apa, nggak punya potensi, akhirnya overthinking. Saya emang nggak mau nikah, kenapa? Takut disakitin. Saya emang nggak mau nikah, kenapa? Ya takut banyak pengalaman dan lain sebagainya. Ngelihat berita perceraian artis dari kemarin, saya overthinking jadinya. Pengen jadi jomblo aja seumur hidup. Nah ini nih gara-gara rasa percaya diri yang rendah, ya. Yang kedua, karena self doubt. Apa itu self doubt? Kita seringkali ragu, punya keraguan, down, melakukan hal apapun disebabkan kita punya lingkungan yang buruk. Ada anak yang dari kecil udah dikasih afirmasi negatif sama orang tua. Ma, aku nilai MTK 5, emang kamu mah bebel, kamu mah bangor, dari kecil juga diajarin gak bisa-bisa, sampai gede juga kamu mah gak pinter. Nih, orang tuanya udah ngasih down, perasaan ragu, perasaan gak mau mencoba. Akhirnya anaknya dalam melakukan hal apapun jadinya overthinking. Saya emang gak bisa, pasti gak bisa, gak bisa. Kenapa? Karena lingkungannya yang selalu memberikan afirmasi negatif kepada dia sejak kecil. Makanya ada istilah inner child, luka masa lalu, baik dulu sama ibunya, sama ayahnya. Oke, kita punya inner child, kita obatin, jangan sampai kita tumpahkan kepada anak-anak kita. Ada orang tua yang ketika sudah jadi ibu, dia punya anak, hobinya dia mukulin anaknya. Ibu kok suka mukulin saya? Ibu juga dulu suka dipukul sama orang tua. Kerjaannya ngejewer anak, ibu kok suka jewer? Ibu juga dulu sering jewer. Nah ini namanya luka masa lalu yang belum sembuh dan malah ditumpahkan kepada anak-anak kita. Ya, jadi penyebabnya dua. Lalu teman-teman, kalau kita tahu penyebab overthinking, pembagian overthinking, apa saja sih model-model overthinking? Overthinking itu juga ada dua, ada yang negatif, ada yang positif. Overthinking
Ya Allah, kalau saya hari ini nggak punya pendapatan, besok bagaimana keluarga saya ya Allah? Kita overthinking. Itu nggak boleh. Jadi nggak boleh overthinking atau memikirkan sesuatu yang sebenarnya nggak usah kita pikirin. Itu porsinya Allah untuk merealisasikannya. Contoh masalah rizki. Kata Allah, kamu semua itu wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bahkan binatang yang melata, cacing, ular udah punya rizkinya masing-masing. Apalagi kita manusia. Tapi seringkali kita overthinking, ya Allah besok makannya apa? Besok beli baju dari mana? Besok bayaran anak sekolah kayak gimana ya Allah? Serahin sama Allah. Ikhtiar, doa kencengin. Semua udah diatur, masalah rizki, jodoh, masa depan. Yang penting ikhtiarnya total dari hari ini. Nih, yang gak dibolehin overthinking dalam perkara duniawi. Tapi ada overthinking yang diperbolehkan, malah harus kita overthinking. Apa itu? Overthinking dalam perkara ukhrawi. Ya Allah, kalau saya nanti dimasukkan dalam neraka gimana ya? Ya Allah, kalau umur saya nggak panjang, amal saya masih sedikit, bagaimana ya? Ya Allah, kalau saya nanti diazab dalam kubur bagaimana ya? Ya Allah, kalau nanti saya nggak dikumpulin lagi sama keluarga saya ketika di akhirat di surga gimana ya Allah? Ya Allah, kalau cuma saya yang bisa ngaji, anak-anak saya nggak bisa ngaji, gimana nanti kita saling menyapa ya Allah? Boleh overthinking dalam perkara ukhrawi. Makanya ada syairnya Abu Nawas. Ini syair yang isinya tuh khawatiran. Ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa alan naril jahimi. Ya Allah, saya pengennya surga tapi nggak pantas, banyak dosa. Tapi kalau saya dikasih neraka, saya nggak kuat ya Allah. Ini overthinking. Saya takut ya Allah, gimana nanti disiksanya dalam neraka. Jadi boleh overthinking atau kita cemas terhadap perkara ukhrawi. Diperbolehkan. Jadi kalau bahasa anak sekarang, overthinking itu seringkali ngarah ke anxiety. Ini orang Bogor ya, Bogor Utara apa Bogor mana ini? Bogor Tengah, kabupaten apa kota Bu maksudnya? Kota ya, oke. Saya Bogornya Bogor, kabupaten, punya orang tua tinggal di Cibinong. Tapi ini Bogornya Bogor, kota. Orang Bogor, saya nggak tahu kenal istilah anxiety apa enggak, tapi pasti kenal. Biasanya yang suka ngomong gini anak-anak Jaksel. Ya, anak-anak Jaksel itu ngomongnya suka dicampur-campur sama bahasa Inggris. Ya, mungkin di sini bahasanya begitu, anxiety, was-was, deg-degan. Ada yang bilang, Ustazah, saya sering kali nggak bisa tidur. Kenapa? Cemas berlebihan, takut meninggal. Boleh nggak sih kalau kita takut overthinking terhadap kematian? Boleh. Tapi kalau sampai berlebihan overthinkingnya, perlu diobati. Tapi kalau sesekali kita overthinking, bisa jadi besok saya mati ya. Bisa jadi kapan hari saya mati, itu boleh biar kita ingat sama akhirat. Ada orang yang selama hidupnya nggak pernah ingat kematian, ini yang gawat. Akhirnya dia lupa sama perkara ukhrawi. Jadi overthinking dalam perkara kematian, perkara azab kubur, perkara pahala dan dosa, perkara surga dan neraka, ini sangat-sangat dianjurkan. Tetapi kalau berlebihan, mohon diobati. Bisa jadi sudah was-was setan. Ya, jadi setan itu kan demen ngasih was-was. Ya, min syarril waswasil khannas. Seringkali kita was-was nih Bu, betul nggak? Ibu mau berangkat ngaji tadi ke sini dikasih was-was sama setan. Udah pulang lagi, takutnya hujan nanti jemuran gak ada yang angkat. Pas mau berangkat kira-kira kompor udah dimatiin apa belum, dikasih was-was sama setan. Ya, maka kita berlindung kepada Allah min syarril waswasil khannas, ya Allah, dari bisikan setan yang seringkali mengganggu kita. Nih, overthinking dalam ukhrawi boleh, dalam perkara duniawi itu sangat-sangat dilarang. Solusinya yang pertama, kalau
kita punya penyakit overthinking atau kita sedang mengalami overthinking, satu, kenali tanda-tandanya dengan teliti. Ya Allah, saya ini overthinkingnya perkara ukhrawi apa duniawi ya? Kalau perkara duniawi dan itu mengganggu aktivitas saya, mengganggu mental saya, mengganggu hati saya, buru-buru kita berobat. Berobat ke siapa? Orang-orang yang bijaksana, psikiater, kemudian guru agama. Kita cerita, ngobrol, ada nggak yang salah dengan diri saya? Kok akhir-akhir ini saya overthinking ya? Kenali tanda-tandanya. Yang kedua adalah cari pemicunya. Mulai kita lawan, move on. Kalau kita bisa kok nggak overthinking, kita bisa kok nggak terlalu cemas dengan suatu perkara yang sebenarnya nggak boleh kita pikirin banget, gitu, ya. Jadi mulai move on, mulai untuk meninggalkan perkara yang membuat diri kita lebih hancur. Contoh, mohon maaf sekali, karena di sini banyak juga yang sudah menikah. Saya pengen tanya ibu-ibu yang hadir yang sudah menikah, ibu kalau ngecek HP suami izin dulu apa enggak? Izin dulu apa enggak? Ada nggak yang hobinya tiap hari ngecek HP suami? Enggak. Atau ada yang nggak mau ngecek sama sekali? Nggak mau sama sekali. Oke. Karena kebiasaan atau habit yang kita tanamkan itu bisa jadi pemicu overthinking. Ustazah, saya overthinking sama suami karena saya pernah menemukan chat mesra suami saya. Setelah ditelisik ternyata suaminya nggak ada ngelakuin apapun, tapi dia pernah chat mesra. Akhirnya di situ overthinking. Kalau jalan sama suami ada tukang jamu senyum, kita overthinking. Kayaknya demen sama laki saya. Jalan lagi kita jajan ada tukang gorengan senyum, makasih ya Pak. Ini kayaknya mulai dia nih sama suami saya. Overthinking di mana-mana. Oke, kita yang harus move on. Kita yang harus mengenali hal tersebut dan kita yang harus berusaha untuk meninggalkan perasaan tersebut. Ya Allah, ini salah ya Allah, ini nggak bisa saya biarkan, ini nggak bisa saya lanjutkan ya Allah, saya bisa move on. Jadi yang kedua, kenali tanda-tandanya, mulailah untuk move on. Yang ketiga, berdamai dengan diri sendiri. Jadi ternyata healing terbaik itu, termasuk healing dari overthinking, adalah berdamai dengan diri sendiri. Ini bahasa anak sekarang, Ustazah, saya ini gabut, saya ini banyak masalah, saya ini banyak ujiannya, saya tuh pengen healing. Healing itu bukan cuma jalan-jalan, staycation, nginep di hotel, nginep di villa, mencari tempat-tempat rekreasi terbaru, bukan. Tapi healing terbaik adalah ketika kita semakin dekat sama Allah dan kita mulai berdamai dengan keadaan kita. Itu healing terbaik. Ibu punya masalah, jalan-jalan, nyampe rumah masalahnya ingat lagi apa enggak? Ingat. Itu healing apa bukan? Udah punya masalah, staycation, pulang jalan-jalan, kantong kosong, duit habis, rekening habis, makin masalah apa enggak? Nah, ini bedanya healing duniawi dengan healing ruhani. Jadi healing ruhani itu berdamai dengan diri sendiri dan mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begini, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah ngasih satu solusi. Kalau kamu sedang merasakan overthinking, apa yang harus kita lakukan? Arih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairaka anka la takum bihi li nafsik. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari? Arih nafsaka, istirahatkan dirimu dari berpikir keras. Jadi kalau kita punya overthinking, sering-sering kita tidur aja. Anggap kita nggak punya masalah apa. Anggap kita nggak punya masalah apa. Semuanya pengen dikritisi, semuanya pengen dimasukin ke dalam otak kita. Yang ada makin hancur diri kita. Famaqoma, disebutkan famaqoma bihi ghairaka anka la takum bihi li nafsika. Karena apa yang dilakukan oleh selainmu jangan lagi kau pikirkan. Ada porsinya Allah, ada porsinya kita. Mulai sekarang kita harus berpikir positif. Mana yang harus kita pikirkan, mana yang lingkupnya itu mah urusan Allah, begitu. Ya Bu ya. Mana yang boleh kita pikirkan, mana yang udah deh Allah tahu yang terbaik nanti.
Gak usah lagi gimana ya, nanti seandainya ini bagaimana ya, dan lain sebagainya itu. Maka kata Syekh Nu'tail As-Sakandari, sering-sering istirahatkan pikiranmu untuk tidak berpikir perkara duniawi. Selanjutnya yang kelima nih, solusi agar kita tidak overthinking adalah kita harus produktif. Mencari hal yang membuat kita lupa akan perkara tersebut. Produktif. Bu, halo, halo, teman-teman sekalian. Penyebab kita sering overthinking itu apa sih? Karena kita nggak punya kegiatan. Kerjaan kita nonton TV, dengerin musik, leyeh-leyeh di rumah, tiba-tiba bengong termenung. Gak tenang hati saya. Aduh ya Allah, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita nggak menyibukkan diri kita dengan hal yang baik. Coba kalau kita produktif, kita sibuk baca Quran, menghafal, ya, mendengarkan tausiah, kajian, berbuat baik, membantu orang lain, disibukkan kita dengan perkara yang positif, mencoba resep masakan yang baru, kita berdagang, kita ikut kajian sana sini. Saya yakin waktu untuk overthinkingnya lebih sedikit. Ya, ternyata solusi yang paling mujarab di akhir adalah menyibukkan diri dengan perkara yang positif, sehingga waktu gabut kita tuh sedikit, waktu sia-sia kita tuh sedikit. Kenapa orang gampang maksiat? Satu, karena dia nggak sibuk dengan yang baik. Kenapa orang mudah overthinking? Karena dia nggak punya produktivitas dalam diri. Kenapa orang seringkali kena penyakit hati? Karena dia seringkali nggak mau berusaha membandingkan selalu dirinya dengan kehidupan orang lain. Satu lagi, karena kita nggak pernah sibuk. Coba jadi orang yang sibuk, apa aja deh kita kerjain tuh. Insya Allah ini yang buat kita nggak gampang overthinking. Sekali lagi, orang yang mudah overthinking bukan hanya dia merusak mental dan hatinya, tapi juga berakibat kepada kematian. Makanya judulnya overthinking adalah maut. Gara-gara cemas, kena jantung, meninggal. Gara-gara cemas, naik darah tinggi, stroke. Betul nggak? Gara-gara overthinking, akhirnya kena diabetes, akhirnya ABCD, banyak penyakit lainnya, meninggal tiba-tiba padahal usia kita masih muda. Udah, bawa enjoy aja hidup ini. Kalau ada masalah boleh dipikirin sesekali, abis itu move on. Tinggal cari solusi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau ibu-ibu punya masalah hari ini, saya pengen tahu, pengen nanya, yang datang di kajian ini siang hari ini, ada nggak yang nggak punya masalah? Hari ini yang hadir semua punya masalah? Berat atau tidak? Sudah punya solusinya atau belum? Insya, karena nggak ada masalah yang tidak ada solusi. Semua punya way out, jalan keluarnya tersendiri. Fa inna ma'al usri yusra. Ingat, Allah ngasih ujian, Allah ngasih kesulitan. Di balik itu semua ada kemudahan yang pengen Allah berikan. Karena Allah menguji kita tuh sesuai dengan kemampuan diri kita. Khususan aja sama Allah, ya Allah, saya diuji kayak gini karena saya mampu. Kalau saya nggak mampu, bukan saya yang diuji sama Allah. Dan saya dikasih ujian karena Allah cinta kepada saya. Baik, pas banget teman-teman, karena sekarang sudah hampir jam 2 lewat. Ya, kurang lebih saya berharap mudah-mudahan yang hadir, baik yang sudah menikah, para bunda ataupun teteh-teteh yang belum menikah, kita lebih pintar lagi memanage hati kita untuk tidak overthinking, untuk tidak cemas berlebihan. Yakin kita punya Tuhan, kita punya Allah, serahkan semua kepada Allah. Insya Allah kalau kita menyibukkan diri kita dengan hal yang positif, Allah akan berikan banyak hal-hal baik dalam hidup kita.